Yuhan yang mendengarnya pun bertanya, kenapa ayahnya tidak bisa menunjukkan dirinya lagi. Bu pun menjelaskan kepada Yuhan bahwa ayahnya sudah meninggal. Namun Bu tidak sanggup dan menangis. 说过了嘛，你爸爸他不是只是去进修吗？联络吗？为什么就不在了？他是被那些人逼急了，那谁知道？ Kita dilihatkan orang yang kerja di kafe sedang menonton film. Tiba-tiba filmnya berganti menjadi video Wu Qingyuan yang mengarah ke kamera dan keluar dari HP itu. Nona Meng datang ke kafe dan di sana sudah ada Poya dan Cheng Kui. Di sana mereka melihat video Wu Qingyuan yang bisa keluar dari video itu. Nona Meng pun bertanya kapan video itu terjadi. Cheng Kui memberhentikan waktu dan menjawab bahwa sebelum jembatan putus asa meledak dan dia harus menangkap roh jahat yang berniat membunuh seseorang, dan roh jahat itu adalah Wu Qingyuan. Nona Meng bertanya, namun siapa yang merekam video itu dan bagaimana bisa berdiri di sudut itu tanpa Cheng Kui menyadari bahwa dia merekam Cheng Kui. Cheng Kui pun menjawab, itu bagian anehnya. Saat itu dia tidak melihatnya. Nona Meng menduga apa Wu Qingyuan sengaja biar dia ditangkap oleh Cheng Kui. Cheng Kui berpikir seperti itu juga. Mungkin dia melakukan untuk meledakkan jembatan putus asa. Nona Meng bertanya, bagaimana mereka bisa menemukan video ini. Cheng Kui menjalankan waktu, dan dia menjelaskan bahwa semalam Poya menemukan video ini di akun palsu. Nona Meng berpikir bahwa video itu sengaja diupload. Poya menjawab, itu bisa jadi, karena biasanya selama Poya bisa masuk ke akun itu, dia dapat menghapusnya. Dia sudah berusaha, namun dia tidak dapat menghapus videonya. Poya pun mendapatkan alamat IP dari akun palsu. Cheng Kui bertanya, apakah setelah mendapatkan IP-nya, kita bisa menangkapnya? Poya menjawab bisa jadi, tapi terkadang alamat IP-nya hanya sebagai taktik. Dia pun melihatkan berita tentang video Wu Qingyuan tentang hantu yang keluar dari monitor komputer. Cheng Kui pun berkata, dan menduga Wu Qingyuan bersembunyi di video itu. Dia pun keluar untuk bertemu dengan Xiao Qi. Cheng Kui menyuruh Xiao Qi untuk memeriksa apakah ada video lain yang beredar di sekolah. Saat sampai di sekolah, Xiao Qi melihat laptop blue screen. Dia pun berkata kalau dia sudah tahu dan menyuruhnya untuk keluar. Wu Qingyuan keluar dan mereka baku hantam. Namun, Wu Qingyuan berhasil kabur. Seorang pria yang sedang main warnet tiba-tiba mendapatkan video Wu Qingyuan. Tiba-tiba Wu Qingyuan keluar dari monitor dan semua yang ada di sana lari ketakutan. Xiao Qi pun datang ke kafe dan dia melihat laptop Poya yang dimana di sana terlihat rekaman CCTV yang terjadi di warnet tadi. Xiao Qi berkata bahwa dia mengikuti alamat IP dan pergi ke gedung sekolah yang terlantar. Lalu Wu Qingyuan keluar dari komputer dan dia menyerangku, lalu tiba-tiba dia menghilang. Waktu Wu Qingyuan berasal di warnet, tampak cocok dengan waktu dia menghilang. Cheng Kui menyuruh Xiao Qi diam. Poya menjawab berdasarkan yang disebutkan oleh Cheng Kui dan yang barusan dikatakan oleh Xiao Qi, Poya merasa berfungsi seperti virus. Dia pakai komputer untuk memindahkan file dan menganggap dirinya sebagai virus. Komputer atau ponsel pengeklik video ini bisa menjadi portalnya. Poya berkata kalau dia punya cara untuk menghentikannya. Dan dia meminta untuk menceritakan semuanya. Nona Meng pun menceritakannya. Poya memahami semua yang dijelaskan oleh Nona Meng. Namun dia bertanya siapa mereka sebenarnya. Nona Meng menjawab bahwa itu tidak penting. Shin berpindah dengan seorang pria. Dia adalah pemilik akun palsu yang membuat Yuhan menjadi depresi. Dia bermain laptop dan melihat video Wu Qingyuan. Saat Wu Qingyuan mau keluar, dia langsung menutup laptopnya dan melakban laptopnya. Keesokannya, di sebuah gedung, pria itu duduk dengan laptopnya yang berada di depannya. Dia pun membuka laptopnya dan muncul video Wu Qingyuan.
Wu Qingyuan pun keluar dan ingin menyerang pria itu. Anak buah Cheng Kui datang dan menyelamatkannya. Poya dan Nona Meng datang. Dia menutup laptop dan mengurung Wu Qingyuan. Poya berkata dia sudah mengunci semua portal Wu Qingyuan. Wu Qingyuan berniat ingin membunuh pria itu, namun dia tidak bisa keluar dari situ. Dan Wu Qingyuan pun mengamuk. Saat Wu Qingyuan mau menyerang mereka, Cheng Kui pun datang dan mereka baku hantam. Nona Meng maju dan membuat kurungan Wu Qingyuan terbuka, dan Wu Qingyuan ingin menyerang Nona Meng. Cheng Kui pun teleport ke depan Nona Meng dan dia akhirnya yang terkena serangan Wu Qingyuan. Cheng Kui pun marah. Cheng Kui bertanya kepada Wu Qingyuan jika dia hanya ingin membalas dendam putrinya. Kenapa dia mengatur semuanya dan menghancurkan jembatan putus asa? Bagaimana dia bisa mengendalikan roh pedang dan cara mengumpulkan kebencian dari hantu untuk meningkatkan kekuatannya? Wu Qingyuan menjawab bahwa dewa suka menuduh. Dia hanya ingin membalas dendam dan dia tidak tahu apapun yang dikatakan oleh Cheng Kui. Cheng Kui pun berniat untuk memusnahkan jiwa Wu Qingyuan, namun dia diberhentikan oleh Nona Meng. Nona Meng menampar Wu Qingyuan dan berkata bahwa ibu Wu Qingyuan menunggu di toko roti, yang berharap bisa bertemu dengan Wu Qingyuan lagi, dan bilang bahwa Yuhan sudah sembuh. Nona Meng meminta kepada Cheng Kui untuk mempertemukan Wu Qingyuan dengan Bu Wu dan Yuhan. Wu Qingyuan pun memohon kepada Cheng Kui untuk mempertemukannya dengan Bu Wu dan anaknya. Jika dipertemukan, dia berjanji akan memberitahu semua yang dia ketahui. 终于把你抱，不要哭，妈也不哭，一直都觉得对不起你。之前，这些都是我应该承受。我其实从来都没有恨过你。 Nona Meng membawa Cheng Kui yang tidak enak badan pulang, dan sampai di rumah, Cheng Kui pun pingsan. Nona Meng yang panik ingin menghubungi Cintua. Ternyata Cheng Kui pura-pura. Dia pun bangun dan mencium Nona Meng. Besok paginya, Cheng Kui ditelepon oleh Cintua dan disuruh untuk ke dunia bawah. Sampai di dunia bawah, Cheng Kui pun berbincang dengan Cintua tentang Wu Qingyuan. 案子卷宗一大堆，员他的侦查庭什么时候开啊？细节都交代不清楚，以为他已经决心要改过了。过跟交不交代是两回事。 Setelah itu, Cheng Kui meminta cuti libur. Saat Cheng Kui mau pergi, Cintua bertanya ke Cheng Kui apakah dia tahu siapa Li Enzi. Sin berpindah dengan Poya yang sedang bermain laptop dan senyum-senyum sendiri. Cheng Kui dan Xiao Qi pergi ke bioskop, di mana filmnya sudah selesai, namun para penonton masih di situ berdiam diri. Saat lampu nyala, semua pada berteriak. Sampai di luar, Cheng Kui membuat mereka pingsan. Xiao Qi bertanya kenapa aura mereka semua sama dengan aura Wu Qingyuan. Cheng Kui datang ke rumah Kai. Kai yang baru bangun pun bingung kenapa Cheng Kui ada di kamarnya dan tiba-tiba Cheng Kui menghilang. Di bawah, Cheng Kui menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. 大部分的人喜欢戏称我为鬼王。 的职称是阴魔真君，开玩笑了啦。我的样子像开玩笑。 Dan kedatangan dia di sini adalah ingin menjadikan Kai asistennya, dan Kai pun setuju. Cheng Kui memberikan Kai tugas utamanya adalah periksa siapa yang mengatur acara di sinema distrik barat dan cari rekaman audio atau video dari aktivitas di sana. Cheng Kui meminta cara berkencan kepada Kai. Cheng Kui datang ke kafe dan meminta izin cuti Nona Meng karena mereka mau berkencan. Nona Meng siap-siap. Saat di luar, Cheng Kui sudah menunggu dan menggunakan cara berkencan Kai. List number 1出场要帅，成功女主角帅。约会 List number 2
送花万灵。 yang dimana di situ tertulis rumah hantu. Namun sampai di sana Nona Meng tidak takut sama sekali. 想象力真丰富哎！我们地府闹这些。 Sampai di rumah, Cheng Kui berkata kepada Cheng Huang tentang Ensi, di mana Cintua memperlihatkan dia tentang Ensi. Ternyata Ensi dulunya adalah Chungmir, adiknya Cheng Kui yang meninggal karena sakit. Ensi yang sedang berjalan pun tiba-tiba diculik, dan tiba-tiba dia berada di kamar Nona Meng dan memperhatikannya. Dan saat Cheng Kui membuka lembaran kedua, di situ tertulis, Li Ensi, ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Namun setelah itu tulisannya menghilang. Dan biasanya, takdir seseorang tidak akan berubah begitu saja, kecuali Cheng Kui tahu apa yang akan terjadi sebelumnya, dan itu mengubah takdirnya. Cheng Kui mendatangi Kai untuk meminta tugas yang diberikannya kepada Kai. Cheng Kui melihat rekaman sebelum kejadian di bioskop. 欢迎学生会会长赵家俊同学。是玩，我觉得有点太无聊了一点，所以参加者的名单吗？哦有，赵家俊。 Setelah melihat rekaman itu, Cheng Kui berkata kalau kampus Kai sudah tidak aman. 你们学校很不安全。